Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 111. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, ekspresinya jelas stagnan, dan wajahnya sedikit tidak wajar. Satu tangan mendukung Gu Qinglian, dan tangan lainnya memegang air panas untuk Gu Qinglian. Apa yang kamu takutkan? Aku istrimu, setidaknya dalam nama, bukan? Gu Qinglian berkata dengan suara lemah, karena dia bersandar pada Long Zaitian. Saat Gu Qinglian berbicara, mulutnya secara alami menyentuh daun telinga Long Zaitian, menyebabkan tubuhnya bereaksi aneh. Aku akan membantumu. Long Zaitian tidak ragu-ragu, dia mengulurkan tangan untuk membantu Gu Qinglian melepas pakaiannya. Tubuh kebanggaan Gu Qinglian terekspos ke udara, hanya menyisakan pakaian dalam berwarna terang dan perut rata. Tanpa jejak lemak, sosok seperti itu sempurna. Hanya saja mata Long Zaitian ada di sisi lain, seolah-olah dia sengaja menghindar. Setelah melepas pakaian Gu Qinglian, Long Zaitian mencoba melepas celana jeans Gu Qinglian lagi. Aku akan membuatkanmu bak mandi air panas, kamu bisa merendamnya dulu, dan aku akan keluar dan membelikanmu satu set pakaian baru. Long Zaitian berjalan keluar dari kamar mandi, dan kemudian berkata dengan ringan, dia merasa tidak nyaman saat ini, bahkan jika dia tidak melihatnya, tapi dia bisa merasakan bahwa Gu Qinglian sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Sebagai seorang pria, dia merasa bahwa jika dia melihatnya, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Jadi, dia bahkan tidak melihatnya. Baiklah. Gu Qinglian mendapatkan kembali kekuatannya, jadi dia berkata dengan lembut. Aku akan keluar dengan kuncinya, dan aku akan mengunci pintunya. Jika ada gerakan, jangan buka pintunya. Long Zaitian menginstruksikan lagi, seolah dia takut apa yang akan terjadi lagi. Oh begitu. Gu Qinglian menjawab, Long Zaitian mendengar kata-kata itu, mengangguk sedikit, lalu mengambil kartu pintu dan keluar. Duduk di bak mandi, Gu Qinglian merasa bahwa tubuhnya yang semula dingin berangsur-angsur menghangat. Dia menenggelamkan tubuhnya ke dalam air panas. Ada rasa nyaman di tubuhnya, dan dia sedikit menutup matanya. Bodoh, kenapa kamu tidak melihatnya? Apakah kamu pria yang sangat terhormat, atau aku yang tidak cukup cantik? Gu Qinglian menutup matanya, dan sudut mulutnya melengkung, bergumam pada dirinya sendiri. Setelah meninggalkan hotel, Long Zaitian langsung mencari toko pakaian, dan menurut visinya sendiri, ia memilih satu set pakaian untuk Gu Qinglian. Gaya umumnya mirip dengan yang dikenakan oleh Gu Qinglian. Bagaimanapun, setelah hidup bersama selama 5 tahun, Long Zaitian masih tahu bagaimana gaya berpakaian Gu Qinglian. Tapi, pada akhirnya, dia dalam masalah. Karena selain membeli satu set pakaian, dia juga harus membeli satu set pakaian dalam, jadi dia tidak tahu ukuran Gu Qinglian. Setelah memasuki toko pakaian dalam, Long Zaitian menyadari masalahnya. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Pada saat ini, seorang pelayan dengan setelan merah muda kecil datang, membungkuk sedikit, dan bertanya. Meskipun toko ini adalah toko khusus untuk pakaian dalam wanita, terkadang ada pria yang datang ke sini, pria yang bisa datang ke sini semuanya adalah veteran cinta, dan mereka sudah lama berkulit tebal. Tapi pria di depannya tampak sedikit malu. Uhuk, saya ingin membeli satu set untuk istri saya sangat membutuhkannya. Long Zaitian terbatuk, sedikit malu. Jadi begitu, berapa ukurannya? Tanya pelayan itu. Aku juga tidak tahu tentang ini, dan aku tidak bisa memberitahumu. Long Zaitian berkata dengan sedikit rasa sakit di udara. Apakah kamu ingin menelepon sekarang dan bertanya? Long Zaitian menebak bahwa Gu Qinglian sekarang tidak bisa keluar setelah berendam di air panas, jadi sepertinya tidak ada gunanya menelepon. Ini, Pak, pelayan itu mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba merasa sedikit geli. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu tamu seperti itu. Ting. Pada saat ini, ponsel Long Zaitian bergetar, Long Zaitian buru-buru membuka ponselnya untuk melihat, dan menemukan bahwa itu adalah pesan yang dikirim oleh Gu Qinglian. Membuka pesan itu, melihatnya, dia akhirnya diam-diam menghela nafas lega. Saya ingin ukuran ini. Long Zaitian melirik informasi kepada pelayan. Suami dan istri dalam kondisi yang baik, dan kehidupan pernikahan harus sangat harmonis. Pelayan tidak bisa menahan godaan, tetapi ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu bahkan sedikit merah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia begitu bijaksana sehingga dia akan pergi ke toko pakaian dalam untuk membantu wanita membeli pakaian dalam. Tuan, Anda suka yang mana? Tanya pelayan itu lagi. Yang mana saja boleh. Long Zaitian baru saja berkata dengan sedikit kesakitan. Hehe, Pak, untuk membeli hal semacam ini, pertama-tama, pria harus menyukainya. Kemudian wanita akan menyukainya. Pelayannya sangat ramah dan otentik, tetapi Long Zaitian hanya merasakan segala macam ketidaknyamanan saat ini. Apakah seperti itu? Tanya Long Zaitian. Apakah Anda memiliki kebutuhan lain? Stoking di toko kami sangat berkualitas. Apakah Anda membutuhkannya? Pelayan masih sangat antusias menjual. Menurut pengalamannya sebagai pelayan senior selama bertahun-tahun, ketika pria datang ke toko untuk membeli barang, setelah membeli barang, hal-hal yang tak terlukiskan pasti akan terjadi. Xiao Mei, apa yang kamu bicarakan? Kami kapan kualitas stoking di toko ini menjadi baik? Pada saat ini,
pelayan lain datang dan berkata apakah dia bermaksud sesuatu. Ah! Pelayan bernama Xiaomei bingung dan bingung. Pelayan itu berjalan ke arah Long Zaitian. Tuan, stoking di toko kami sangat jelek, dan mereka akan pecah dan mudah robek. Lihat apakah Anda memerlukan ini. Pelayan lain datang, dengan suara yang jelas, dan matanya terus melayang ke arah Long Zaitian, sepertinya kamu mengerti. Uhuk-uhuk, tidak perlu, lihat, aku sedang terburu-buru. Long Zaitian bukan anak muda, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa maksud pelayan ini. Pelayan tua itu berlomba, itu mematikan, Long Zaitian hanya bisa menyelinap pergi. Setelah membayar, Long Zaitian meninggalkan toko, dia akhirnya menghela nafas lega. Selain membeli pakaian dan barang-barang lainnya, Long Zaitian juga mengambil kesempatan untuk membeli beberapa makanan, terutama bubur ringan dan penghangat perut, dan beberapa makanan manis. Gu Qinglian mungkin minum banyak anggur, dan ada masalah dalam anggur. Sekarang racunnya sementara berangsur menurun. Sejalan dengan itu, tubuh akan lelah dan konsumsinya akan sangat besar. Oleh karena itu, penambahan kekuatan fisik sangat diperlukan. Segera, Long Zaitian kembali ke hotel, membuka pintu, dan menemukan bahwa Gu Qinglian sedang duduk di depan cermin mengenakan jubah mandi, mengeringkan rambutnya sangat panjang, dan sulit untuk mengeringkannya untuk sementara waktu. Long Zaitian masuk dan meletakkan barang-barangnya. Kamu datang dan keringkan rambutku. Gu Qinglian berkata, pada saat ini, kulitnya telah meningkat pesat, dan dia bisa keluar dari kamar mandi dan mengenakan jubah mandi sendiri, yang telah menjelaskan segalanya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, berjalan mendekat, dan mengambil pengering rambut di tangan Gu Qinglian. Bab 112. Rambut Gu Qinglian sangat panjang, rambut hitamnya mencapai pinggang, dan dia basah saat ini. Ketika dia mengambil pengering rambut, Long Zaitian dengan serius membantu Gu Qinglian mengeringkan rambutnya. Dari pantulan di cermin, Gu Qinglian melihat dirinya dan Long Zaitian yang sedang serius mengeringkan rambutnya. Sudut mulutnya memiliki lengkungan manis saat ini, dan hatinya juga hangat, seolah-olah dia telah benar-benar terbebas dari kepanikan. Setelah mengeringkan rambut Gu Qinglian, Long Zaitian membantu Gu Qinglian menyisir rambutnya dengan lembut. Kamu sering menyisir rambutnya? Tanya Gu Qinglian. Yah. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, berhenti, dan kemudian berkata dengan sedih. Ini sangat bagus. Gu Qinglian tersenyum, melihat dirinya di cermin, dan berkata. Dia awalnya seorang wanita cantik, bahkan jika dia tidak memakai riasan, dia masih memiliki penampilan yang memikat. Aku belum menyisirnya selama bertahun-tahun. Long Zaitian tersenyum pahit. Kamu bisa membantuku menyisir di masa depan, bukan? Gu Qinglian memandang dirinya di cermin dan berkata dengan ringan. Racun dalam tubuhmu sebenarnya tidak sepenuhnya bersih. Kamu perlu istirahat dan memulihkan diri. Setelah istirahat dan memulihkan diri, kamu perlu sejumlah latihan untuk memungkinkan tubuhmu mengeluarkan racun dari tubuhmu. Long Zaitian sepertinya melarikan diri, sengaja mengubah topik. Baiklah, apa yang harus dilakukan selanjutnya, aku akan mendengarkanmu. Gu Qinglian menjawab dengan lembut. Istirahatlah di sini selama 1 atau 2 jam, lalu aku akan mengajakmu membeli mobil. Kemarin aku bilang kita akan membeli mobil. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh. Ketika hal seperti itu terjadi, apakah kamu masih ingin membeli mobil? Kamu membuat Guolin seperti ini, Guolin tidak akan menyerah begitu saja. Gu Qinglian menghela nafas dan berkata, bukannya dia tidak akan menyerah dengan mudah, tapi aku tidak akan menyerah dengan mudah. Jika dia bisa melakukan hal seperti itu, dia harus membayar harganya dengan nyawanya. Terlebih lagi, aku tidak berpikir itu perlu untuk keluarga Guo akan terus ada di kota Linjiang. Nada bicara Long Zaitian dingin dan otentik. Ketika dia mengetahui bahwa Guolin akan menyerang Gu Qinglian, dia merasa ada sesuatu di dalam hatinya yang tidak seharusnya tersinggung. Jika bukan karena situasi Gu Qinglian pada saat itu, dia tidak akan keberatan dengan pembantaian di tempat. Membunuh adalah melanggar hukum, jadi jangan main-main. Keluarga Guo lebih kuat dari keluarga Sun. Tidak mungkin mereka menghilang, kata Gu Qinglian lagi. Dia juga memikirkan keluarga Sun, dia selalu bertanya-tanya mengapa keluarga Sun yang baik menjadi reruntuhan dalam semalam. Mendengarkan kata-kata Long Zaitian, meskipun Gu Qinglian merasa hangat di hatinya, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Long Zaitian. Keluarga Guo, ini akan menjadi keluarga Sun kedua. Kamu istirahat dulu, aku akan keluar dan menelepon. Kata Long Zaitian ringan. Ya, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, menjawab dan berdiri. Hati-hati, saat akan berjalan kaki Gu Qinglian tersandung kaki kursi, dan seluruh tubuh jatuh ke depan. Mata Long Zaitian cepat dan dia memeluknya, sementara Gu Qinglian jatuh di atas Long Zaitian. Berat seluruh tubuh Gu Qinglian bertumpu pada tubuh Long Zaitian. Long Zaitian kehilangan pusat gravitasinya dan tidak bisa berdiri kokoh sama sekali, jadi dia hanya bisa membiarkan tubuhnya jatuh ke belakang, melindungi Gu Qinglian dengan kedua tangannya untuk mencegahnya terluka. Kamu. Gu Qinglian mengangkat kepalanya sedikit, tetapi kebetulan bertemu mata sang Long Zaitian, dan mata itu bertemu, membuat Gu Qinglian tersipu. Meskipun dia telah menikah selama 5 tahun, dia tidak pernah berhubungan dengan Long Zaitian begitu dekat.
Melihat wajah cantik Gu Qinglian, Long Zaitian jelas tercengang sejenak. Gu Qinglian sendiri sangat cantik. Dia belum pernah melihatnya dengan baik sebelumnya, tapi sekarang dia melihatnya dari jarak dekat, dia merasakan kecantikannya. Bahkan lebih mendebarkan dia sedikit gila. Apa yang kamu lihat? Gu Qinglian bertanya pada Long Zaitian, yang sedikit tidak nyaman, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Lihat dirimu. Long Zaitian sangat mudah. Apakah itu terlihat bagus? Gu Qinglian bertanya dengan malu-malu. Bagus. Long Zaitian hanya setuju dengan satu kata. Kalau begitu, apakah kamu harus terus melihat dengan postur ini? Gu Qinglian tersipu dan berkata dengan sedikit marah. Karena dia menemukan bahwa pada saat ini, tangan Long Zaitian dengan kuat memeluk punggungnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dan dia hanya mengenakan jubah mandi. Menyadari ada yang salah dengan posturnya, Long Zaitian terbatuk ringan dan mengerahkan kekuatan pada tubuhnya. Sambil memeluk Gu Qinglian, Long Zaitian memanjat dari tanah dengan satu tangan. Kekuatan Long Zaitian sangat kuat, dan bahkan dengan hanya satu tangan, dia mampu mengangkat Gu Qinglian. Setelah mengambil Gu Qinglian, dia meletakkannya di tempat tidur. Aku akan keluar sebentar, kamu tidur selama 1 jam, dan kekuatan fisikmu akan pulih 70% hingga 80%. Long Zaitian sedikit malu, jadi dia memerintahkan. Apakah kamu tahu obat? Gu Qinglian sedikit aneh, dia tahu bahwa dia diracuni, tetapi perawatan Long Zaitian juga sangat tepat, dan dia belum pernah melihat perawatan seperti itu, terutama menekan. Jelas merasa bahwa racun di tubuhnya tampaknya perlahan-lahan dituntun menjauh dari tubuhnya oleh Long Zaitian. Tahu sedikit. Dibandingkan dengan obat-obatan, saya tahu lebih banyak tentang racun, jadi detoksifikasi tidak masalah. Long Zaitian hanya berkata acuh tak acuh. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, matanya yang indah bersinar, dia tidak pernah berpikir bahwa Long Zaitian akan memiliki keterampilan seperti itu, mengapa dia tidak pernah melihatnya menunjukkannya sebelumnya. Kamu benar-benar tahu hal-hal ini. Gu Qinglian cemberut, sedikit terkejut. Saya tahu banyak hal, Anda akan mengetahuinya nanti. Long Zaitian berkata dengan ringan, lalu pergi setelah menasihati beberapa patah kata. Setelah Long Zaitian meninggalkan ruangan, Gu Qinglian juga perlahan menutup matanya, sudut mulutnya melengkung, dan ada senyum puas dan bahagia di wajahnya yang cantik, dan kemudian dia tertidur dengan tenang. Setelah meninggalkan ruangan, Long Zaitian langsung menemukan tangga yang lebih terpencil. Dia mengeluarkan ponselnya, memanggil nomor Lin Si, dan menelepon. Kakak ada apa? Suara Lin Si datang dari ujung telepon yang lain. Saya ingin keluarga Guo menghilang di kota Linjiang sebelum fajar besok. Saya ingin keluarga Guo tidak melihat matahari besok. Long Zaitian tidak menulis tinta apapun, dan ketika dia menjawab telepon, itu sederhana dan kasar. Ini, kakak, apa yang terjadi? Lin Si bertanya dengan ekspresi bingung. Ada apa? Kamu bisa berbicara sendiri dengan Qin Yuanlin. Sekarang Qin Yuanlin seharusnya sudah tahu apa yang terjadi. Jika dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang, maka kelompok orangnya hanya makan makanan kering. Itu saja. Long Zaitin menelepon, nadanya dingin dan asli. Bab 113. Lin Si tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata itu, Long Zaitian jarang melakukannya ini, kecuali dia marah setelahnya. Kakak, jangan khawatir, karena ini perintah saudaramu, Lin Si pasti akan melaksanakannya. Lin Si juga berkata dengan nada yang sangat serius. Aku tahu sangat sulit bagimu untuk melakukan ini hanya dengan kekuatanmu sendiri. Aku mengizinkanmu untuk mengerahkan semua kekuatan yang dapat kamu mobilisasi. Satu-satunya permintaanku adalah aku tidak ingin keluarga Guo melihat matahari besok. Long Zaitian kembali menegaskan, apa yang dilakukan Guo Lin benar-benar menyentuh intinya, jadi dia harus membayar harga, dan dia membayar harga yang tidak bisa dia tanggung. Mengerti kakak, jangan khawatir. Lin Si juga berkata dengan dingin. Setelah menjelaskan hal-hal ini, Long Zaitian menutup telepon dan kembali ke kamarnya. Setelah Lin Si menutup telepon, dia segera memanggil Qin Yuanlin. Ketua Qin, apa yang terjadi? Lin Si bertanya dengan mendesak. Nona Lin sudah mengetahuinya, tanya Qin Yuanlin. Dia tahu hubungan antara Lin Si dan Long Zaitian dari Qin Xiaomeng sebelumnya. Dia secara verbal adalah saudaranya, tetapi dia tahu bahwa Long Zaitian bukan hanya saudara Lin Si. Hubungan antara mereka berdua tidak sesederhana itu. Lin Si sudah cukup misterius dan cukup kuat. Namun Lin Si sangat menghormati keberadaan Long Zaitian, lalu apa sebenarnya identitas Long Zaitian? Saya belum tahu, ceritakan secara detail. Kata Lin Si dingin. Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu tanpa menulis tinta apapun, dan memberitahu Lin Si semuanya secara keseluruhan. Tetapi selama proses ini, Lin Si hanya mendengarkan dengan tenang dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat Qin Yuanlin bertanya-tanya apakah Lin Si sudah menutup telepon. Saya sudah mulai menangani masalah ini, jadi tolong jangan khawatir. Qin Yuanlin tidak yakin apakah Lin Si masih mendengarkan, jadi dia hanya bisa mengatakannya. Aku akan menangani masalah ini. Kakakku mengatakan bahwa dia tidak ingin keluarga Guo berada di kota Linjiang, dan Guo Lin hanya bisa meminta maaf dengan mati. Nada Lin Si dingin dan asli. King Lian, sepertinya mereka membawa pedang. Nona Lin, keluarga Guo ini jauh lebih kuat daripada keluarga Sun.
Itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari jika Anda ingin mencabutnya. Qin Yuanlin juga sedikit khawatir. Meskipun identitas Lin Si sangat istimewa dan latar belakangnya sangat kuat, dia tidak berpikir bahwa Lin Si dapat melakukan apapun untuk keluarga Guo dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Guo keluarga di kota Linjiang masih memiliki status tertentu. Dalam 1 atau 2 hari, kakak laki-laki memberi perintah bahwa keluarga Guo harus menghilang sebelum fajar besok. Setelah Lin Si selesai berbicara, dia menutup telepon. Setelah menutup telepon Qin Yuanlin, dia mengeluarkan ponsel lain, menyalakannya, memasukkan nomor telepon dengan lebih dari 20 digit, dan memutarnya. Dalam hotel, Gu Qinglian sedang tidur nyenyak, sementara Long Zaitian duduk di sampingnya dengan mata tertutup. Setelah waktu yang lama, Long Zaitian perlahan membuka matanya dan melihat waktu. Gu Qinglian sudah tidur sekitar 1 jam. Meskipun dikatakan bahwa Gu Qinglian perlu istirahat untuk memulihkan kekuatannya secara bertahap, tetapi jika dia beristirahat terlalu lama, itu akan menyebabkan racun menumpuk di tubuhnya. Oleh karena itu, gaya hidup Gu Qinglian saat ini, itu harus menjadi kombinasi istirahat dan berolahraga. Memikirkan hal ini, Long Zaitian berjalan mendekat dan membangunkan Gu Qinglian. Gu Qinglian bangun, melihat Long Zaitian, dan menggosok matanya. Kamu ganti pakaianmu dan aku akan mengajakmu jalan-jalan. Anda masih membawa racun di tubuh Anda, dan Anda memerlukan kombinasi istirahat dan olahraga untuk secara bertahap mengeluarkan racun dari tubuh Anda. Kata Long Zaitian. Untuk membantu detoksifikasi Gu Qinglian, dia menggunakan Qi di tubuhnya, dan pada saat yang sama bekerja sama dengan pijat titik akupuntur. Jika Anda mengikuti metode detoksifikasi umum, tidak mungkin secepat itu. Yah, aku pergi sekarang. Gu Qinglian sedikit tersipu, dan kemudian berkata, baiklah, bisakah kamu berbalik? Gu Qinglian sedikit malu, karena ketika dia baru saja pergi tidur, dia melepas jubah mandi di tubuhnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tertegun sejenak, lalu dia mengerti dan berbalik. Melihat ini, Gu Qinglian mulai gemerisik, dan setelah waktu yang lama, suara gemerisik itu menjadi lebih tenang. Aku akan ke kamar mandi untuk ganti baju. Gu Qinglian membungkus dirinya dengan jubah mandi dan berkata. Kemudian mengambil pakaian yang dibeli Long Zaitian dan berjalan menuju kamar mandi. Long Zaitian menghela napas lega saat mendengar kata-kata itu. Setelah lebih dari 10 menit, Gu Qinglian keluar dari sana. Dia mengenakan pakaian yang dibeli Long Zaitian untuknya. Tanpa diduga, pakaian yang dibeli Long Zaitian tidak hanya cocok dengan sosoknya, tetapi juga gaya berpakaiannya yang biasa. Bagaimana? Apakah itu terlihat bagus? Gu Qinglian datang ke Long Zaitian, berbalik, dan kemudian Long Zaitian memperhatikan. Tentu saja dia cantik. Long Zaitian tersenyum pahit, Gu Qinglian sendiri sangat cantik, dia memiliki tubuh dan wajah yang cantik, selama dia berdandan sedikit, dia bisa menonjol dari keramaian. Pakaian yang kamu beli terlihat bagus, bagaimana kamu tahu gaya berpakaianku? Gu Qinglian berkata dengan gembira, seolah-olah hal-hal yang tidak menyenangkan di siang hari telah sepenuhnya dilupakan olehnya. Dia memiliki perasaan aneh bahwa dengan pria ini di sana, tidak akan ada masalah. Saya selalu memperhatikan Anda, dan saya akan tahu setelah memperhatikan lebih banyak. Kata Long Zaitian agak terlalu belak-belakan. Ternyata kamu selalu mengintipku. Gu Qinglian berkedip, agak terkejut. Long Zaitian tercengang sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, dia tidak bermaksud seperti itu. Dia sepertinya salah paham, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Long Zaitian tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat ketika dia mendengar kata-kata itu. Oke, ayo pergi, bukankah kamu bilang kamu ingin jalan-jalan? Gu Qinglian melihat penampilan Long Zaitian yang agak malu, dan merasa sedikit lucu di hatinya, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Ayo kita ambil mobil, kata Long Zaitian. Dengan hal besar yang terjadi, apakah kamu masih punya pikiran untuk mengambil mobil? Gu Qinglian menghela nafas dan berkata, apakah kamu tidak punya niat untuk mengambil mobil denganku ketika hal besar seperti itu terjadi? Semuanya baik-baik saja, jangan khawatir, tidak akan ada masalah bekerja sama dengan keluarga Qin. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya, sangat percaya diri khas. Yah, aku percaya padamu. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, hanya mengangguk dan berkata. Setelah meninggalkan hotel, Long Zaitian memanggil taksi di depan hotel, dan tujuannya adalah toko 4S besar di kota Linjiang. Kamu berkata untuk membeli mobil, apakah kita punya banyak uang? Bahkan jika kamu punya uang, dari mana uangmu? Setelah masuk ke mobil, Gu Qinglian masih bertanya sedikit bingung. Bab 114. Jangan khawatir, uang bukan masalah. Long Zaitian berkata acuh tak acuh, meskipun dia tidak terlalu kaya, tetapi selama dia mengucapkan sepatah kata, banyak orang yang bersedia memberinya uang. Tapi, dari mana uangnya? Gu Qinglian masih sedikit bingung. Long Zaitian mengatakan dia ingin membeli mobil, sepertinya dia tidak bercanda. Itu diberikan oleh orang lain, berikan sebanyak yang aku mau. Long Zaitian tak berdaya dan hanya bisa berkata, siapa yang begitu baik, bisa memberimu uang, berapa kekayaannya? Gu Qinglian cemberut, jelas tidak percaya. Selama saya mau,
Tidak peduli berapa banyak uang yang orang lain mau berikan. Kata Long Zaitian sambil sedikit tersenyum. Tak lama kemudian, taksi berhenti di depan toko 4S, dan Gu Qinglian serta Long Zaitian juga turun dari mobil. Saya mendengar bahwa ini adalah toko 4S terbesar di kota Linjiang. Mobil paling rendah di sini mulai dengan harga 1 juta. Yang dibeli di sini pada dasarnya adalah mobil mewah. Petik 2. Gu Qinglian melihat titik 4S di depannya, perlahan dan secara otentik. Itu benar, tapi itu tidak masalah. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh, keduanya berjalan ke toko 4S hampir berdampingan, dan tepat setelah memasuki pintu, seorang petugas wanita menyambut mereka. Tuan, Nona, ada yang bisa saya bantu? Petugas itu berkata dengan sangat sopan, bahkan dengan seringai profesional di wajahnya. Tapi ketika dia melihat apa yang Long Zaitian kenakan, ekspresinya sedikit berubah. Orang ini mengenakan barang jalanan, dan seluruh tubuhnya jika ditambahkan tidak lebih dari 200 yuan. Siapa yang datang ke sini, siapa yang tidak bermartabat, seseorang seperti yang ada di depanku belum pernah terlihat sebelumnya. Saya ingin membeli mobil, tidak terlalu mahal. Saya mendengar bahwa semua mobil di tempat Anda mulai dari 1 juta. Long Zaitian melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh. Tapi reaksi Long Zaitian, di mata petugas wanita, murni untuk paksaan. Jika Anda membutuhkan mobil dengan harga yang lebih murah, saya sarankan Anda pergi ke toko 4S yang lain. Kata petugas wanita sambil tersenyum, implikasinya jelas. Mengapa pergi ke toko 4S lain? Long Zaitian bertanya dengan ekspresi aneh ketika mendengar kata-kata itu. Karena toko lain memiliki mobil dengan kurang dari 1 juta, kami di sini semuanya lebih dari 1 juta dari mobil. Kami mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda. Petugas wanita itu tersenyum dan kemudian menjelaskan. Bagaimana Anda tahu saya menginginkan mobil di bawah 1 juta? Nada Long Zaitian dingin, dan dia bertanya lagi. Pada saat ini, petugas wanita sedikit malu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika Anda mengeksposnya secara langsung, itu akan mempermalukan pihak lain. Petugas wanita itu tidak tahu harus berbuat apa. Yo, bukankah ini orang tua yang mengendarai motor listrik kecil hari itu? Pada saat ini, sebuah suara dingin datang, Long Zaitian menoleh untuk melihat, dan menemukan seorang kenalan. Orang ini adalah ayah dari pria gemuk kecil di taman kanak-kanak, bernama Wang Chonglin, pemilik real estate yang mulia. Ingatan Zaitian tentang peristiwa jangka panjang masih sangat dapat diandalkan. Tiba-tiba orang seperti itu menyela, petugas itu seperti mendapat amnesti, dia tidak ingin melayani dua hantu malang ini, dan perkataan bos besar gemuk ini bahkan lebih menegaskan pendapatnya. Pria dan wanita ini adalah dua hantu malang. Mereka menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka hanya bisa naik motor listrik kecil. Jenis mobil bekas yang harganya puluhan ribu yuan, atau mobil ratusan ribu, cocok untuk orang seperti ini. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Long Zaitian melirik Wang Chonglin, dan berkata dengan acuh tak acuh. Haha, apakah kamu berpura-pura tidak mengenalku setelah aku mengungkap detailnya? Wang Chonglin langsung senang ketika dia mendengar kata-kata ini, dan mencibir tanpa ampun. Jika kamu tidak ada hubungannya, kamu bisa pergi. Wajah Long Zaitian sedikit dingin, dan dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Wang Chonglin. Aku pergi. Kamu yang benar-benar ingin pergi, kan? Petugas, aku kenal dua orang ini, mereka hanya dua hantu malang. Mereka tidak punya uang sama sekali. Mereka di sini untuk ikut bersenang-senang. Silakan usir orang-orang ini keluar. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi suasana hati saya untuk membeli mobil. Wang Chonglin tampak seperti dewa tua di terowongan. Kalian berdua, jika kamu benar-benar baru saja masuk untuk bersenang-senang, silakan keluar, kami sebenarnya sangat sibuk di sini. Petugas wanita hanya bisa berbicara dengan dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Pria gendut ini telah memperjelas bahwa kedua orang ini hanyalah dua bajingan. Dalam penilaian intuitifnya sendiri, dia juga berpikir kedua orang itu tampaknya bukan orang kaya dan berkuasa. Jika saya mampu membelinya, bagaimana dengan Anda? Long Zaitian berkata dengan dingin. Yoyo, bajingan malang, menyelinap ke tempat ini, kamu berpura-pura menjadi apa? Apakah kamu berpura-pura kaya? Ada begitu banyak mobil mewah di tempat kejadian, bisakah orang sepertimu membelinya? Wang Chonglin yin dan yang aneh dan otentik. Saat dia berbicara, dia juga menunjuk ke berbagai mobil mewah di stan, dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Saya bertanya, jika saya mampu membelinya, bagaimana dengan Anda? Long Zaitian tidak marah, hanya berkata acuh tak acuh. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menarik lengan Long Zaitian, memberi isyarat agar dia tidak impulsif. Hahaha, kamu bajingan malang masih bisa membeli mobil di sini. Kalau tidak, mari bertaruh. Jika kamu benar-benar punya uang untuk membeli mobil apapun di sini, aku Wang Chonglin berlutut untuk bersujud kepadamu, dan berteriak 3 kali kakek. Jika aku menang, biarkan pacarmu menemaniku makan malam, bagaimana menurutmu? Wang Chonglin tertawa terbahak-bahak, dua hantu malang ini apakah kamu gila? Setelah mengatakan itu, dia menatap Gu Qinglian dengan wajah cabul lagi. Yang benar-benar dia pedulikan adalah Gu Qinglian,
bagaimana mungkin hantu yang malang itu pantas mendapatkan istri yang begitu cantik? Sejujurnya, ketika dia bertemu Gu Qinglian di TK Xiaoyuer, dia kagum dengan Gu Qinglian. Aku tidak akan menjadikan wanitaku sebagai taruhan. Long Zaitian berkata dengan wajah dingin. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dan hatinya manis, bukankah dia akan menjadikan wanitanya sendiri sebagai taruhan? Dalam hatinya, apakah dia benar-benar wanitanya? Gu Qinglian berpikir dalam hati. Hahaha, apakah kamu tidak berani menjadikan wanitamu sendiri sebagai taruhan? Saya tidak berpikir kamu hantu yang malang, karena kamu tidak punya banyak uang di sakumu, kan? Wang Chonglin tertawa. Dia mengejek Long Zaitian tanpa ampun. Taruhan yang sama, bagaimana menurutmu? Long Zaitian hanya berkata dengan acuh tak acuh, karena seseorang menabrak moncongnya, dia tidak punya alasan untuk tidak menembak. Taruhan yang sama, mengapa kamu harus bertaruh denganku? Dengan cara ini, jika kamu kalah, aku ingin kamu memiliki lengan, dan pada saat yang sama kamu harus bersujud kepadaku di sini dan berteriak 3 kali kakek, bagaimana menurutmu? Wang Chonglin wajahnya dingin, tapi dia tidak takut sama sekali. Karena Anda harus berpura-pura, mari kita lihat bagaimana saya mengungkapkan wajah sebenarnya dari Anda hantu malang, pikir Wang Chonglin pada dirinya sendiri. Bab 115. Ketika saya mengatakan taruhan yang sama, maksud saya taruhan yang sama. Pada saat itu, saya secara alami akan memiliki cara untuk mengumpulkan taruhan saya. Kata Long Zaitian dengan lengkungan sengit di sudut mulutnya. Wang Chonglin ini, setelah melihat Gu Qinglian dari taman kanak-kanak, matanya semua tidak jujur, pikiran Wang Chonglin, Long Zaitian telah lama melihat. Dia tidak keberatan berada di tempat ini, memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Hahaha, sama saja, siapa yang tidak akan berbicara dengan kejam, kamu adalah bajingan yang malang, kamu hanya dapat berbicara dengan kejam. Dalam hal ini, taruhan di antara kita ditetapkan seperti ini, petugas ini, kamu dapat melakukannya untukku. Harus menjadi saksi sekarang. Wang Chonglin tertawa, ironisnya. Ketika petugas mendengar ini, ada lebih banyak penghinaan di matanya. Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak punya uang. Tidak terlalu memalukan untuk mengakuinya dan menyelinap pergi. Apakah Anda harus menunggu orang untuk mengekspos wajah aslinya sebagai hantu malang di depan umum? Tentu saja saya bisa bersaksi. Jika ada yang berani menyangkalnya, penjaga keamanan di sini bukan vegetarian. Petugas wanita itu memandang Wang Chonglin dengan ekspresi tersanjung. Melihat Wang Chonglin, yang terlihat seperti perut besar dalam setelan jas dan sepatu kulit, pada pandangan pertama dia terlihat seperti orang kaya, dan pada pandangan pertama dia terlihat seperti bos besar. Di sisi lain, ada seorang pria dan seorang wanita, meskipun wanita itu sangat cantik, dia tidak mengenakan merek terkenal. Sedangkan untuk pria, mereka terlihat cukup baik. Tetapi dalam masyarakat ini, laki-laki tampan tidak terlalu berguna, kecuali mereka cukup baik untuk makan dengan wajah mereka. Laki-laki di depan mereka jelas tidak cukup tampan untuk makan dengan wajah mereka. Adapun pakaian di tubuh, tambahkan diperkirakan kurang dari $200. Itu bagus. Tidak sulit bagi petugas ini untuk bersaksi untuk kita, dan pada saat yang sama untuk menghargai teman keamanan di sini, saya, Wang Chonglin, bersedia menghabiskan 10.000 yuan untuk membeli air minum dan makanan untuk petugas dan teman keamanan di sini. Wang Chonglin punya ide dan berkata, sebagai pemilik Guanghui Real Estate, 10.000 yuan hanyalah gerimis baginya. Ketika petugas wanita mendengar kata-kata itu, matanya tidak bisa tidak menyala. Itu 10.000 yuan. Ketika dia bekerja keras selama sebulan dan penampilannya bagus, dia hanya punya 10.000 yuan. Bahkan jika 10.000 yuan dibagikan dengan ini penjaga keamanan, itu tidak masalah. Belum lagi makan dan minum di luar, kalau dibagi-bagi bisa dapat uang banyak. Terima kasih Bos Wang. Jangan khawatir, Bos Wang, kami pasti akan bersaksi bagi Anda. Petugas wanita itu sangat bersemangat dan memandang Wang Chonglin, bahkan lebih penuh kekaguman. Ini adalah orang kaya. Cara orang kaya menghabiskan uang adalah mencerminkan kepribadian. Kaya dan disengaja. Bos Wang, jangan khawatir, jika seseorang curang, kami tidak akan melepaskannya. Orang-orang di toko kami semuanya jujur, baik, adil, dan adil. Apalagi dengan begitu banyak pelanggan yang menonton di tempat kejadian, bagaimana dia bisa berani menipu? Seorang penjaga keamanan berkata dengan cepat, dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, dan penjaga keamanan lainnya di sekitar menjawab lagi dan lagi. Bagaimana? Apakah kita sebanding? 10.000 yuan, saya mengatakan bahwa itu akan dihabiskan, kesusahan orang kaya, apakah Anda mengerti? Wang Chonglin memandang Long Zaitian dengan ekspresi mengejek, dan berkata, jika saya memenangkan taruhan berikutnya, saya akan membiarkan pria gemuk ini membayar 100.000 yuan dan memberikannya kepada semua orang yang hadir. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit tersenyum dan berkata dengan lancang. Hahaha, apakah kamu bodoh? Anda bertaruh Anda akan menang. Bahkan jika Anda menang, mengapa Anda meminta saya membayar 100.000 yuan? Apakah Anda takut tidak sakit jiwa? Wang Chonglin benar-benar tidak tahu apa logika Long Zaitian. Lelucon macam apa yang dia buat untuk mengambil uang itu. Jangan khawatir,
Bahkan jika kamu tidak ingin memberikan uangnya, aku akan melawanmu untuk mengambil uang itu. Bahkan jika aku tidak melawanmu, aku percaya bahwa penonton di sini tidak akan membiarkanmu pergi. Long Zaitian tersenyum ringan, lalu berkata, "Hei, idenya sangat bagus, tapi sayangnya kekuatannya tidak cukup. Ya, jika dia benar-benar bisa menang, lebih baik mengatakannya. Bagaimana mungkin bisa menang? Saya pikir dia kebanyakan berpura-pura. Lihatlah pakaian yang dia kenakan. Saya berpikir itu hanya 200 yuan. Itu, hantu yang malang, bahkan dengan uang di sini." Pada saat ini, sudah banyak penonton yang datang untuk menonton. Setelah mendengarkan kata-kata Long Zaitian, mereka semua menunjuk dan berbicara banyak. Gu Qinglian berdiri di samping Long Zaitian, memegang lengan Long Zaitian, dan diawasi oleh begitu banyak orang, dia tidak bisa beradaptasi. Dia juga sangat khawatir di dalam hatinya, bisakah Long Zaitian benar-benar menghasilkan begitu banyak uang? Ini bukan lelucon. Apakah kamu benar-benar punya uang sebanyak itu? Mobil-mobil di sini mulai setidaknya 1 juta, bisakah kita benar-benar membelinya? Gu Qinglian menarik baju Long Zaitian, agak malu. Selama saya mau, saya bisa membeli seluruh toko 4S. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak menghindar darinya, dan berkata terus terang. Setelah mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian terdiam, dan dia menjadi semakin khawatir, apakah Long Zaitian benar-benar memiliki sumber keuangan seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Kata-kata Long Zaitian begitu menyombongkan diri. Hahaha, membeli seluruh toko 4S, apakah Anda pikir Anda Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang? Wang Chonglin tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, sangat gembira. Kali ini, aku berpura-pura menjadi terlalu besar. Berapa banyak orang di kota Linjiang yang bisa membeli toko 4S ini? Apakah dia menganggap dirinya sebagai Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang? Hahaha, mari kita lihat bagaimana dia berakhir, berpura-pura disambar petir. Setelah mendengar kata-kata Long Zaitian, semua orang sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Saya telah melihat orang yang berpura-pura, tetapi saya belum pernah melihat orang yang berpura-pura tidak bermoral seperti itu. Aku bukan Qin Yuanlin, tapi jika aku ingin uang, ini hanya masalah menit. Kata Long Zaitian ringan. Mari kita mulai, kamu menginginkan mobil itu, katakan. Jika kamu mampu membeli mobil apapun di sini, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Wang Chonglin mendengus dingin, wajahnya tiba-tiba muram. Betul Pak, ini kalau memang ada uangnya pasti bisa. Di sini harga paling murah mulai dari 1 juta, dan harga mulai dari 1 juta. Semuanya ada di sini. Kalau suka mobil itu, bisa dibilang. Petugas wanita juga tidak memiliki ekspresi yang baik di wajahnya, dan nadanya dingin dan asli. Jika bukan karena wajah 1000 yuan dari penyelesaian pekerjaan, dia akan mengusir pria dan wanita itu sejak lama. Berapa harga mobil paling mahal di sini? Long Zaitian hanya bertanya acuh. Brengsek, itu sudah cukup, apakah kamu ingin terus berpura-pura? Orang ini benar-benar bisa berpura-pura, tidak sampai saat terakhir, dia tidak akan pernah menyerah. Aku bahkan mengagumi ketidakberdayaannya. Semua orang berseru lagi. Petugas wanita mendengar kata-kata itu, dan wajahnya bahkan lebih menjijikkan. Menurut pendapatnya, penampilan Long Zaitian sangat menjijikkan sehingga membuatnya jengkel.